Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jalal muallifu rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sore hari ini dengan pertolongan Allah kita kembali diperkumpulkan di tempat ini yang alhamdulillah perkumpulan kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat kita kembali menunaikan kewajiban yang Allah dan Rasulnya perintahkan, yakni menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah sudah kita awali dengan pembacaan tawasul, hadiah ahli kubur, pembacaan zikir ratibul atas, juga zikir maulid dengan kitab Simtud Duror. Harapan kita mudah-mudahan amaliyah kita sore hari ini diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ridhonya harapan kita semoga kita yang selalu menghadiri majelis ta'lim ini setiap 1 bulan 1 kali, mudah-mudahan ke depan nanti Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini amaliyah yang bukannya cuma-cuma, yang tidak ada sia-sia, kecuali banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Amaliyah kita dari tenaga, pikiran, bahkan waktu, bahkan juga tempat, ya sudah kita korbankan untuk kita melakukan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Harapan kita amaliyah ini menjadi amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab bernama Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar, karya Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Abdurrahim ibn Ahmad Al-Qadhi. Beliau lahir pada tahun 1893 Masehi. Dan dalam kitab karya beliau ada hadis baginda Nabi. Apa kata Nabi kita? Innal qabra yadi kulla yaumin khamsa marratin. Kata Nabi, sesungguhnya kuburan itu memanggil kita yang hidup di dunia setiap hari sebanyak 5 kali. Berapa? 5 kali. Cuman kita nggak dengar ya, karena kita manusia banyak yang nggak dengar, akhirnya banyak juga yang terlena, yang lupa sama tempat kuburan kita. Padahal kita diingetin sama kuburan kita setiap harinya berapa? 5 kali.
Apa yang pertama? Kata kuburan, ana baitul wahdah. Saya ini tempat kesendirian. Kata kuburan, saya ini tempatnya kesendirian. Waja'al laka mu'nisan. Maka kalau kamu pindah dari dunia ke alam kubur, bawa temannya. Jangan sampai sendirian. Siapa yang bisa dijadikan teman dan menjadi teman yang setia adalah qiraatul Quran. Jadi pembacaan Al-Quran. Jadi pembacaan Al-Quran itu akan menjadi kawan teman yang setia nanti di dalam kubur. Makanya jangan berhenti baca Quran tiap harinya, jangan berhenti. Ya, jangan berhenti. Terserah mau dari surat apa. Ya, yang penting tiap hari kita bacain tuh Al-Quran. Apa itu? Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Muluk, Al-Waqi'ah, ya, dan banyak lagi yang lain-lainnya daripada surah Al-Quranul Karim, banyak 114 surah. Baca tiap harinya. Ya, makanya dalam ratib Al-Attas ada itu ayatnya. Ya, ada ayat-ayat suci Al-Quran. Di antaranya lau anzalna adal Qur'ana ala, itu Al-Quran. Ya, ada lagi apa namanya ayat kursi dalam ratib Al-Haddad. Ya. Kemudian kata kuburan yang kedua, wa ana baituz zulmah. Saya ini tempat kegelapan. Ya. Kuburan itu tempatnya gelap. Ya, enggak terang, enggak kayak rumah kita. Ada lampunya. Kuburan itu tempat yang gelap, kata kuburan. Makanya kalau kamu pindah nanti, jangan sekarang pindahnya. Ya, kalau kamu pindah nanti jangan lupa, ya, kata itu kuburan, panawwirni, terangin saya. Bawa patromaknya, bawa lenteraknya, bawa lampunya biar enggak gelap. Biar terang terus. Karena yang namanya gelap sumpek. Ya kan? Namanya gelap itu sumpek. Iya. Setiap yang gelap itu nggak enak, ya, begak, nggak enak, nggak betah, ya. Nah, makanya supaya jangan gelap kuburan kita, bawa lampu. Apa yang kita bisa jadikan apa namanya kuburan itu menjadi terang benderang, ya, yang bisa dijadikan lampu untuk kuburan sehingga kuburannya terang benderang adalah wa huwa bilaili bisolatil lail, itu dengan ngerjain sholat sunnah pada malam hari, baik itu tahajud, ba'diyah isya, baik itu witir, pokoknya sholat sunnah tuh, witir terutama, ya, jangan lupa minimal 1 rakaat. Karena sebanyak-banyak witir berapa? 11. Ya, pada umumnya biasanya witir 3. Paling sedikitnya witir 1 rakaat. Ya, bisa 11 apa bol? Enggak, silakan. Nggak bisa, bisanya cuma 3 rakaat, nggak apa-apa. Pada umumnya 3 rakaat. 3 rakaat nggak bisa juga karena ini kerjaannya setiap malam. Bagaimana? Udah 1 rakaat aja dah. Ya, karena minimal witir itu 1 rakaat. 1 rakaat nggak bisa juga. Ya udah setengah rakaat. Memang ada setengah rakaat, itu aliran sesat. Ya ada sholat setengah rakaat. Ada nggak sholat setengah rakaat? Ada. Iya, salamnya waktu berdiri. Ya, salamnya waktu berdiri, belum sujud udah salam.
Jadi nggak ada sholat yang 6,5 rakaat, nggak ada. Jadi paling sedikit sekali ngerjain witir 1 rakaat. Ini biasain setiap malamnya, karena akan jadi apa? Lampu penerang kuburan kita, biar jadi terang kuburan kita, enggak gelap. Karena kalau gelap itu jadi sumpah, ya enggak betah. Itu yang keberapa? Yang kedua. Kata kuburan yang ketiga, wa ana baitut turab. Saya ini tempatnya tanah. Tanah. Atas bawah tanah, iya. Bawah tanah bukan? Di atas tanah diuruk kan. Ya, kanan kiri tanah, depan belakang tanah. Emang tempatnya tanah. Makanya kata kuburan itu fahmilil firash. Kalau pindah dari lubang buaya ke lubang lahat, iya, dari lubang buaya, tahu lubang buaya? Ke kuburan lubang buaya itu ya kehidupan dunia. Dari daerah lubang buaya pindah ke liang lahat, jangan lupa bawa spring bednya. Bawa apa? Iya, bawa kasurnya yang empuk. Iya, biar apa? Biar tidurnya, istirahatnya nyaman, enak, kan gitu. Ya, semakin mahal spring bednya, semakin empuk, makin enak dipakai istirahat. Ya, jadi jangan lupa bawa apa? Spring bed, bawa kasurnya yang empuk, biar nyaman, biar enak istirahatnya. Karena lama kita hidup di kuburan lebih lama daripada hidup di dunia. Orang hidup di dunia aja, ya. Orang hidup di dunia, ya, pasti memerlukan spring bed. Benar begitu ya? Nah, iya. Pasti di sini semuanya pada punya tempat tidur. Ya, di rumah ada tempat tidurnya. Di sini ada tempat tidurnya kan? Karena emang itu keperluan. Ya, padahal kita hidup di dunia nggak lama. Lebih lama hidup kita di kuburan. Kalau saja hidup di dunia nggak lama, kita butuh tempat tidur yang empuk, apalagi buat kehidupan alam kubur yang begitu lebih lama daripada kehidupan alam dunia. Lalu kita bertanya, apa yang kita bisa jadikan tempat tidur yang empuk, spring bed yang empuk, yang enak? Kata itu kuburan, dikasih bocoran, kata itu kuburan adalah wa huwa al-a'malus shalih. Itu adalah amalan-amalan sholat. Ya, masa hidup kita di dunia jangan berhenti beramal soleh. Ini kayak begini nih amalan soleh ini. Walaupun cuma sebulan sekali, ini amalan soleh. Duduknya, ngedengerinnya, wiridannya, doanya, ngamininnya, sholat berjamaahnya, sampai ngejemput dari lubang buaya ke daerah pasar minggu, itu juga jadi amalan soleh. Amalan soleh, macam-macam amalan soleh. Ya, itu kerjaan kita di alam dunia. Jangan pernah berhenti. Ya, semasa hidup di alam dunia. Karena nggak ada lagi tempat untuk kerjain amalan soleh kecuali tempatnya di dunia. Nggak ada lagi tempat, hanya di dunia. Kalau udah meninggal, udah nggak ada lagi kesempatan untuk ngerjain amalan-amalan soleh, udah nggak ada lagi. Hanya di dunia ini tempat untuk kita berlomba-lomba melakukan amalan-amalan soleh. Apapun itu amalannya, selama itu amalan soleh, perlombakan, ya, kerjain, insya Allah. Karena akan jadi apa? Spring bed. Lihat. Yang keempat kata itu kuburan, wa ana baitul afai. Saya ini adalah tempatnya binatang buas. Nah iya, kuburan itu banyak sekali binatang buasnya. Ada ular, ada kalajengking, ada belatung, ada ulet, ada apa lagi itu, cacing tanah. Ya, walaupun kecil-kecil itu buas itu.
bisa ngegerogotin kita punya badan, jadi rusak kita punya badan, hancur kita punya badan, digerogotin sama binatang itu, binatang buas yang ada di dalam emang tempatnya. Kuburan itu, kata kuburan adalah tempat binatang buas. Makanya kata itu kuburan milit kiriyak. Jangan sampai kamu enggak membawa pemusnahnya. Ya, jangan sampai enggak membawa pemusnahnya. Apa yang bisa dijadikan untuk memusnahkan binatang-binatang buas? Maka kuburan ngasih tahu, wahwa bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu luar biasa tuh. Jadi apa itu? Jadi racun, ya. Jadi racun. Banyak baca bismillah masa hidup di dunia itu akan menjadi racun untuk binatang buas. Bahkan ada amalan tuh. Siapa orang yang suka membaca setiap habis sholat 5 waktu, cuman 4 kali, ya, sering dia baca habis sholat 5 waktu, 4 kali dia baca, ya. Kalau sering dia baca, begitu dia meninggal dunia, kemudian jasadnya dikubur, maka dia punya jasad sampai kapanpun dijaga, dipelihara sama Allah. Artinya nggak rusak-rusak. Nggak rusak-rusak, nggak mau itu binatang buas memakan jasad-jasad orang-orang yang suka membaca amalan. Apa itu amalannya? Setiap habis sholat 5 waktu hanya 4 kali aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatu da'imah bi sayyidina Muhammadan wasilah wal fadilah wasyaraf wa darajatal aliyah rafi'ah ma'atul magam mahmudan alladhi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan sedikit lagi. Tadi bacaan amalan setiap habis sholat 5 waktu. Kalau dibaca dengan rutin ya 4 kali, itu kalau nanti dia meninggal jasadnya diuruk, akan dijaga jasadnya, dipelihara sama Allah, nggak rusak ya, nggak rusak. Walaupun bertahun-tahun dikubur, maka insya Allah dengan izin Allah dia punya jasad tetap utuh. Apa itu amalannya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasi'ahu ilmullah. Cuman itu doang tuh. Ya. Ini udah ditulis di sini. Nanti tinggal dicetak, boleh dah tuh diperbanyak lalu diamali. Insya Allah. Yang keberapa? Yang keempat. Sekarang yang kelima. Apa kata itu kuburan? Ngingetin kita tuh kuburan biar kita jangan lupa ya. Kuburan itu bilang begini, wa ana baitu su'ali mungkar wa nakir. Saya ini tempatnya pertanyaan. Kedua, malaikat mungkar nakir. Pasti nggak? Pasti nggak? Akan ada pertanyaan nanti di dalam kubur. Siapa yang nanya? 2 malaikat mungkar dan nakir. Makanya kata itu kuburan, kalau kamu pindah dari kehidupan dunia kepada kehidupan alam kubur, kamu katanya tuh, ya, siapin, apanya? Jawabannya, biar bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat mungkar dan nakir. Ya. Bagaimana? Aktir, tanya begitu. Biar bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat mungkar dan nakir, maka perbanyakilah oleh kamu ala dhahri, di muka bumi ini, di dunia ini, ya, di atas muka bumi ini yang kamu duduki, yang kamu gunakan untuk kehidupan kamu di alam dunia ini, maka jangan lupa perbanyak baca Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan thayyiba. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah
Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Walhamdulillah rabbil Rasulullah salamun alaik asyani wa daradi ya Allah